Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Queen Podcast edisi Ramadan tahun 2025. Semoga di bulan ini kita senantiasa mendapat keberkahan, diampuni segala dosanya, dan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Aisyah Aulia Husna yang sangat bersyukur sekali bisa menemani kalian di bulan yang penuh berkah ini. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana bulan ini semua amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan di bulan ini kita itu juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kita. Nah, untuk podcast kali ini kita itu akan membahas mengenai hal-hal seputar Ramadan, mulai dari beribadah, tips-tips puasa, dan juga mengenai beberapa cerita inspirasi yang dapat memotivasi kita untuk menjalankan hari-hari puasa kedepannya untuk tetap semangat lagi. Nah, bagi kalian-kalian yang masih labil, masih bimbang, bagaimana sih caranya mencari keberkahan di bulan Ramadan itu? Mumpung bulan Ramadan itu masih setengah jalan, dan juga gak ada salahnya kan kita berlomba-lomba dalam mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini tentunya bulan yang amat spesial, maka dari itu kita kedatangan narasumber yang spesial pula dari salah satu santri dari Pondok Pesantren Queen Al-Falah. Ini dia Kak Naila. Silakan Kak Naila untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zakiatul Marwah, biasa disapa Naila. Saya merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Queen Al-Falah yang berdomisili Lampung. Wow, Lampung Kediri, ya lumayan ya. Ya lumayan. Tapi kalau menurut saya sih udah biasa ya itu Lampung Kediri. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, Kak Naila udah berapa lama sih menyandang status sebagai santri di Pondok Pesantren Queen Al-Falah ini? Alhamdulillah, kalau saya sendiri sudah berjalan 5 tahun ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak karena telah mengundang saya. Saya senang sekali bisa hadir di sini di Queen Podcast bersama Kak Aisyah dan tim. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar. Amin. Oke, Kak Naila, kan sekarang kan menyandang status sebagai santri di Pondok Pesantren. Mau tanya nih, bagaimana sih argumen Kak Naila mengenai filosofi keberkahan di bulan Ramadan tahun 2025 ini? Oke, baik, filosofi tentang keberkahan di bulan Ramadan. Ramadan ini bukan adalah suatu momentum yang bukan hanya tentang menahan lapar ataupun dahaga. Ini adalah bulan suci Ramadan, bulan dimana semua amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pesantren, Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa. Kenapa sih kok bisa luar biasa? Luar biasanya itu karena kita itu bisa meningkatkan diri, memperbaiki diri, terus kita bisa meningkatkan ilmu agama yang sudah kita miliki dan juga meningkatkan ibadah kita masing-masing, ibadah yang kita lakukan selama ini. Nah, di poin meningkatkan ibadah ini saya punya 3 poin penting nih. Yang pertama yaitu tentang sholat tarawih. Kenapa sih sholat tarawih itu penting menurut saya untuk meningkatkan ibadah kita? Karena kalau dari pandangan saya ke teman-teman santri yang lain itu sholat tarawih itu kalau misalkan nanti kita udah berpulangan nih, itu pasti kita tuh bakal lupa sama sholat tarawih. Apalagi kita udah kehalang sama HP, medsos, atau main sama teman-temannya. Jadi ya, itu tuh bakal berpengaruh banget sama sholat tarawih kita. Selama kita masih di pondok pesantren ini, kita bisa melakukan sholat tarawih dengan lebih khusyuk, dengan lebih bersungguh-sungguh kepada Allah, seperti itu. Terus kita juga bisa meningkatkan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti ya sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ada tadarus Al-Quran. Ini menurut saya sangat spesial ya, karena di momen untuk meningkatkan ibadah ini benar-benar berpengaruh bagi santri. Soalnya dari yang saya lihat-lihat, teman-teman santri itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mereka itu males-males ngajinya tuh kadang sehari, kadang mungkin seminggu jarang ngaji, kadang ya gitu-gitulah. Tapi setelah masuk ke bulan suci Ramadan ini, mereka itu bisa lebih rajin ngajinya, bisa lebih sering tadarus Al-Qur'annya. Yang tadinya cuman
sekitar 1 lembar gitu sekarang bisa berlembar-lembar, bisa banyak, sehari itu targetnya mereka banyak. Apalagi kita juga punya program di pondok Tadarus Al-Quran Ba'da Isya, itu juga lebih meningkatkan semangat santri-santri. Dan dari saya pribadi juga saya menargetkan kepada diri saya selama 1 bulan penuh ini Ramadan, saya itu harus hatam 30 juz. Masya Allah. Semoga ya berhasil, amin. Setelah ini poin yang ketiga yaitu adalah berburu malam Lailatul Qadar. Kenapa kita harus berburu malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita itu tempat bermustajab kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah. Karena itu adalah malam yang baik, malam yang istimewa, di mana Allah pasti mengabulkan doa-doa kita, mendengar doa-doa kita. Nah, disitulah letak gimana kita meningkatkan ibadahnya, itu serunya di situ. Kan malam Lailatul Qadar itu malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita kan nggak tahu di mana letak malam itu. Pokoknya malam ganjil lah, ganjil di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Serunya di situ. Kita semakin menggebu-gebu diri kita untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Malam-malam sholat tahajud, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah keistimewaan salah satu dari malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Oke, berarti Ramadan itu bukan hanya tentang menahan haus dan lapar, tapi juga bulan untuk kita memperbaiki diri dan mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Oke Kak Naila, tadi kan tentang filosofi keberkahan di bulan Ramadan. Ya, benar. Sekarang mau tanya nih, kalau dari segi suasana, gimana sih suasana di pondok pesantren ketika menjelang Ramadan seperti ini? Apakah bahagia, sedih, sibuk, atau susah gitu? Oke, suasana di pondok pesantren ya. Iya. Kalau di pondok pesantren sendiri itu bulan Ramadan itu bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh para santri. Kenapa sih? Soalnya kita mau pulang. Wow, iya mau pulang ya ini. Iya. Ngomong-ngomong udah hamil berapa ya, kayak excited mau packing-packing gitu? Kalau saya hitung sih kemarin udah hamil 3 kayaknya. Oh, cepet banget Masya Allah. Ya. Jadi ya sejak awal mendekati bulan-bulan Ramadan lah, bulan Ramadan hampir tiba itu kita santri-santri itu sudah merasakan atmosfer yang luar biasa, atmosfer keimanan yang luar biasa hebatnya. Dari sahur bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, sholat tarawih yang khusyuk, terus kita ngewar takjil tuh, kita cari-cari takjil. Yeah. Kan sekarang semakin banyak ya santrinya, terus kita cari-cari takjil, atau kita juga ada piket ngambil es bergantian gitu. Jadi suasananya tuh seru di situ. Terus kita kayak lebih bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah, soalnya kita bisa bareng-bareng sama temen. Terus di bulan Ramadan ini juga pesantren itu menurut saya adalah tempat untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Oke, baik. Jadi seberat apapun kegiatan dan secapek apapun kegiatan di pondok pesantren itu, apabila kita melakukannya bareng-bareng, apalagi bareng sama teman ya, Iya, benar pasti banget. udah gak kerasa udah mau pulang aja gitu. Iya, kalau sama temen tuh jadi terasa memorable. Iya, kan? bener banget. Ya, gitu. Kalau dari segi pengalaman nih, kira-kira Kak Naila punya pengalaman yang berkesan gak selama di pondok pesantren Queen Al-Falah ini? Kayak pengalaman yang wow, yang sampai saat ini dikenang gitu. Oh, pengalaman pribadi. Kalau selama Ramadan 2025 ini, saya nih beberapa hari yang lalu ini saya tuh ya ngerasanya kalau ini tuh kayak sedih ya, nggak adil gitu. Soalnya beberapa hari yang lalu tuh saya kan emang lama gitu ya kalau masalah transfer tuh agak telat-telat dikit. Nah ini tuh saya lagi pas-pasannya, saya tuh lagi nggak punya uang, lagi ya pas-pasan banget lah. Terus tuh saya udah ada uang gitu, ternyata uangnya itu bukan rezeki saya, uangnya hilang. Dan hilangnya tuh nggak cuman yang kayak 15.000, 20.000 gitu, hilangnya langsung 100.000. Jadi tuh langsung gimana ya, langsung mau terima ya, tapi itu tuh susah gitulah. Uang belum diapa-apain, belum dibelanjain apa-apa, jadi itu kayak susah banget mau menerimanya. Tapi dari situ saya belajar, mungkin itu adalah cobaan
ujian yang Allah kasih buat saya. Allah itu ingin menguji kesabaran saya. Gimana sih sabarnya Naila tuh gimana bulan Ramadan. Terus saya tuh lebih harus belajar ikhlas. Ikhlas itu sulit tapi hadiahnya selangitnya itu. Allah pasti, saya tuh setelah kejadian ini tuh menanamkan dalam diri saya kalau misalkan sesuatu yang sudah Allah berikan lalu Allah ambil kembali, itu pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Masya Seperti Allah. itu. Iya bener banget. Jadi kunci utama dalam menghadapinya yaitu sabar dan tawakal. Ya, sabar, tawakal, Sabar ikhlas. tawakal, bener banget. Karena sesulit apapun dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sabar, apabila kita tawakal, insya Allah masalahnya akan cepat selesai. Dan kita itu tidak boleh menyalahkan atas apa cobaan yang telah terjadi. Karena pasti di balik semua itu ada hikmahnya tersendiri. Karena dengan cobaan itu dapat membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, betul sekali, benar. Oke, jadi untuk segmen yang terakhir buat Kak Naila nih, kesan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa-pemirsa yang mendengarkan ini buat kedepannya, buat Ramadan di tahun inilah, ya biar mereka itu buat semangat menjalani Ramadan berikut-berikutnya. Oke ya, kesan dan pesan saya ya. Jadi Ramadan ini tuh bukan cuma tentang menahan lapar atau haus dan sebagainya itu. Tapi Ramadan ini tentang menahan hawa nafsu. Hawa nafsu menjaga sikap serta perilaku kita. Perilaku kita kepada siapa sih? Ya perilaku kita kepada sesama teman kita, perilaku kita kepada kakak kelas atau kepada pengurus atau yang lainnya, bapak ibu guru yang lebih tua dari kita, dan perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik mengikhlaskan ialah dengan memaafkan. Mungkin yang sudah pergi tidak akan kembali dan yang sudah terjadi tidak akan terulang. Namun selama kita dapat memaafkan, kesempatan untuk memperbaiki yang salah dan melengkapi yang kurang masih bisa untuk dilakukan. Seperti itu. Masya Allah, pesan yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Naila yang telah memberikan sejuta informasi mengenai keberkahan Ramadan pada tahun 2025 ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Naila tadi bisa menjadikan motivasi kepada para pendengar dan tentunya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hari-hari puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Baik pemirsa, terima kasih telah mendengarkan podcast keberkahan bulan Ramadan ini sampai dengan selesai. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini pada setiap langkah kita. Jangan lupa untuk terus bersyukur, terus berbagi amal kebaikan, terus menjaga keimanan, dan juga semoga kita mendapatkan kemenangan sampai akhir di bulan Ramadan nanti. Amin. Amin. Saya selaku moderator Aisyah Aulia Husna dan Kak Naila Zakiatul Marwah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.